Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian sehat-sehat ya, dan tetap semangat walau belajarnya di rumah. Baiklah, kali ini Bapak akan menjelaskan materi pelajaran tentang menentukan jenis sudut pada suatu bangun datar. Sebelumnya kalian kan sudah belajar ya tentang mengenal jenis-jenis sudut. Nah, coba kita ulang lagi. Apa sih yang dimaksud dengan sudut? Ayo. Sudut adalah yang dibatasi oleh dua buah garis yang bertemu pada satu titik atau titik vertex ya namanya, atau titik sudut ya. Nah, contohnya di sini ada yang namanya sudut siku-siku ya. Ini kaki sudutnya nih ya. Nah, ini titik sudutnya. Kemudian selain itu ada pula sudut lancip. Dan yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan jenis sudut pada bangun datar dan menggunakan, ayo, apa itu namanya? Ya, betul, busur derajat ya. Namun sebelumnya kan yang kalian ketahui itu hanya 3 sudut ya, siku-siku, tumpul, dan lancip. Sebenarnya ada beberapa lagi ya, diantaranya yang pertama itu sudut lurus. Kemudian ada juga sudut refleks, dan satu lagi ada yang namanya tuh ya sudut penuh. Itu sudut yang mempunyai skala besarnya itu 360 derajat. Baik, kita akan bahas satu persatu. Coba masih ingat kan? Ini namanya sudut siku-siku. Nah, apa itu sudut siku-siku? Yaitu sudut yang tepat 90 derajat. Oke, kemudian ada lagi yang namanya sudut lancip. Apa coba? Ya, betul, sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada yang disebut sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Ada lagi yang tadi Bapak sebutkan ya, yaitu sudut lurus. Apa itu? Sudut yang tepat 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut refleks ya, itu adalah sudut yang lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, memang tadi yang Bapak sebutkan satu lagi ya, sudut penuh gitu ya, sudut yang tepat di 360 derajat. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan busur derajat? Nih kan tadi kita akan pembahasannya akan menentukan jenis sudut dengan menggunakan busur derajat. Coba nih, ini kan busur derajat ya. Nah, busur derajat adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut dalam satuan derajat. Itu dilambangkan dalam O di atas lah ya, seperti huruf O di atas gitu. Nah, kemudian selain itu, kalau dilihat di sini ada angka-angkanya tuh. Dari 0 yang putih yang atas itu sampai 180 derajat. Nah, pada umumnya memang busur derajat itu berbentuk setengah lingkaran. Namun ada juga yang satu lingkaran penuh ya, sampai 360 derajat. Tapi di sini perbedaannya, nih ada yang 0 sampai 180 yang berwarna putih angkanya, dan ada juga yang dimulainya dari sebelah kiri nih, 0 sampai 180 yang berwarna merah. Oke, kita akan bedakan dulu ya satu persatu. Bapak coba akan hilangkan dulu yang warna merahnya.
tetot, nah hilang. Oke. Jadi kalau kita menggunakan angka yang atas itu adalah kalian apabila mengukur sudut yang arahnya tuh ke sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Tada. Nah, ini kan mengarah ke sebelah kanan. Jadi kita gunakannya yang warna putih atau yang atasnya, atau titik kaki sudutnya tuh tepat di angka 0 ya. Kita mulai dari angka 0 sampai 180. Kita hitung sama-sama ya. Kemudian apabila tadi kan warna yang putih, sekarang yang warna merah. Coba akan Bapak munculkan. Tata. Nah, baik. Nah, apabila ini di sini kalian menemukan sudut mau mengukurnya dari arahnya sebelah kiri. Nah, di sini ininya tepat di angka 0 ya. Yang merah yang dihitungnya. Nah, berarti di sini 50 derajat ya. Ke sini 180. Dan selain itu, pada busur derajat ini terdapat namanya tuh titik pusat ya. Titik pusat busur derajat ini di sini nih. Nih, di sini. Ya, ini titik pusatnya, atau titik sudut itu harus tepat pada titik pusat pada busur derajat. Oke, selanjutnya kita langsung praktek saja di sini. Bapak akan jelaskan ya. Coba di sini tentukan jenis sudut di bawah ini. Contohnya darah. Nah, kalau dilihat dengan kasat mata nih ya, terlihat di sini sudutnya sudah terlihat ini pasti kurang dari 90 nih. Pasti namanya apa? Lancip. Tapi kita buktikan. Kita caranya dengan menggunakan busur derajat itu. Coba perhatikan di sini ada titik pusatnya. Itu harus disimpan di titik sudut ini. Dan ujungnya atau kaki sudut yang ini harus tepat di angka 0. Contohnya seperti ini. Nah, ya, titik sudutnya ini tepat di titik pusat pada busur derajat, dan arah panahnya atau kaki sudutnya ada di 0 yang warna putih tentunya ya. Baru kita hitung skala besarnya ya, atau besaran skala sudutnya. Nah, berhenti di 70. Berarti sudut ini berukuran 70 derajat ya, atau dinamakan pula namanya sudut lancip. Oke, selanjutnya ada gambar selanjutnya nih. Nah, seperti yang kalian tahu ya, pasti ini sudah ketahuan nih sudut apa. Tapi kita coba ukur ya dengan busur derajat. Seperti tadi, simpan titik pusat ini pada titik sudut pada bangun tersebut. Kita simpan. Cep, ya sudah pas. Ininya sudah di angka 0 kaki sudutnya ya. Baru kita hitung lagi skala besarannya ya, besaran skalanya. Kita hitung. Oke. Berhenti di 140. Wow, ini sudah lebih dari 90 derajat ya. Ada 140 derajat. Berarti kalau lebih itu namanya sudut tumpul. Oke. Selanjutnya, waduh, kok ini sudutnya seperti ini ya? Gimana nih? Kaki sudutnya tidak lurus. Oh maaf, ini berbentuknya diagonal ya, tidak lurus atau tidak horizontal. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, coba kalian boleh putar gambarnya atau putar pada busur derajatnya. Tergantung kalian mana yang lebih disukai atau lebih mudah gitu ya. Tetapi tetap pada titik pusat busur derajat ini harus berada di titik sudut tersebut, dan si kaki sudutnya harus tepat di angka 0 awalnya. Kita coba putar atau simpan titik pusat pada busur derajat ke titik sudut pada bangunnya. Nah, contohnya seperti ini. Berada di titik pusat busur derajat dan arah panahnya kaki sudutnya ada di angka 0. Baru kita hitung besaran skalanya ada berapa. Tara. Nah, 90 derajat. Nah, ya. 90 derajat berarti ini namanya sudut siku-siku. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ya. Hitunglah jumlah setiap sudut pada gambar bangun datar di bawah ini.
Coba ada gambar bangun datar apa ya? Nah, ini dia. Bangun datar apa? Ya, trapesium, siku-siku. Sebelumnya, kalian harus tentukan terlebih dahulu ada berapa sudut sih di bangun datar tersebut. Nih, coba kita hitung ada 1. Tuh, 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut pada bangun datar tersebut. Dan yang pastinya ini harus diketahui berapa jumlah sudut siku-siku pada bangun datar tersebut. Sudut lancipnya ada berapa dan sudut tumpulnya ada berapa. Nanti kita akan hitung sama-sama ya. Kita akan analisis dulu menggunakan busur derajat. Sama halnya simpan titik pusat busur derajat pada titik sudutnya ya, satu persatu. Oke, kita akan mulai dari bawah dulu, dari sini dulu ya. Nah, tuh. Berada di titik pusat busur derajat dan ininya di angka 0. Baru kita hitung besaran skalanya. Tara. Oke, berarti ini membentuk sudut siku-siku. Kita beri jumlah di sini ada berapa? 1, 2, 3. Iya, ada 1. Oke, selanjutnya kita akan coba hitung yang atas. Ya. Oke. Nah, di sini sudah berada di titik pusat busur derajat. Dari 0 sampai berapakah? Ya, dihitung di sini berhenti di 90. Ini tepat, sudutnya tepat 90 derajat. Berarti ini masih sudut siku-siku. Kita beri angka lagi. Jadi 2. Oke. Selanjutnya kita akan ukur sudut yang di titik sudut yang di sini. Yap. Di sini sudah tepat di titik pusatnya dan ini sudah berada di angka 0 ya. Garis atau kaki sudutnya kita hitung sama-sama. Sah. Iya. Kelihatannya di sini sudah lebih dari 90 derajat ya, atau tepatnya ini 135 derajat. Nah, berarti kalau lebih dari 90 derajat itu dinamakan sudut tumpul. Bagus, kita beri angka pada sudut tumpul. Tara. Oke. Selanjutnya kita hitung yang paling bawah nih, yang terakhir. Dan yep, Bapak akan coba menggunakan angka yang merah ini ya, karena sudutnya itu menghadap ke sebelah kiri. Titik sudutnya tepat pada titik pusat busur derajat dan angkanya di angka 0 yang merah ya, bukan yang putih. Baik, kita hitung sama-sama. Ternyata kurang dari 90 derajat ya. Berarti ini dinamakan sudut lancip. Tuh sudah diberi angka. Jadi bangun datar tersebut terdapat 2 sudut siku-siku, 1 sudut lancip dan 1 sudut tumpul. Oke. Ya. Alhamdulillah, penjelasan dari Bapak sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya. Kalau belum mengerti atau ada yang tanyakan, silakan jangan takut atau malu untuk bertanya. Kalian juga bisa belajar sendiri dengan mengunjungi blog Bapak ya di ahmadsamsudin88.blogspot.com. Oke, di sana ada penjelasan materi tentang ini yang lebih detailnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kondisi kesehatannya, belajar di rumah saja ya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.